Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang wadiah atau menitipkan suatu barang. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Siti Nuraini, kemudian ada Khalid Irwansyah, dan ada Husnul Syarofah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita langsung saja ke pembahasan. Adapun pengertian wadiah. Pengertian wadiah menurut bahasa itu adalah titipan murni atau amanah dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang barang tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapan saja tergantung si penitipnya menghendaki. Adapun pengertian wadiah menurut istilah, yaitu akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak atau menurut kebiasaan, atau ada juga yang mengartikan wadiah secara istilah itu adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan secara terang-terangan dan dengan isyarat yang semakna dengan itu. Adapun definisi wadiah menurut mazhab yang pertama menurut Hanafiyah, mereka mengartikan bahwa wadiah itu adalah memberi wewenangan kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Taslitul ghair ala hifdzi malihi shorihan aw dilalatan. Mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun dengan isyarat. Contohnya seperti ini. Si A menitipkan barang kepada si B. Lalu si B itu menjawabnya misal iya atau hanya menganggukkan kepala. Maka titipan itu atau akad itu dikatakan sah karena menganggukkan kepala itu di dalam kebiasaan, yaitu tandanya orang setuju. Nah, adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan wadiah adalah tauqilu fi hifdzi mamlukin ala wajhi makhsusin, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Kemudian materi yang kedua yaitu dasar hukum wadiah. Dasar hukum wadiah itu ada 3. Yang pertama di dalam Al-Quran, yang kedua dalam hadis atau dalam sunnah, dan ketiga ijma. Di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 dan dalam surat An-Nisa ayat 58. Surat An-Nisa 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini itu mencakup beberapa jenis akad, tidak hanya wadiah, karena memang amanah itu yang menjadi poin utama dalam bertransaksi atau bermuamalah. Nah, dasar hukum yang kedua yaitu dalam hadis yang berbunyi adil amanata ila man tamanaka wala takun man khanaka, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Yang artinya, sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu berkhianat sekalipun dia mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini juga sama seperti dalam surat An-Nisa ayat 58, yaitu menjelaskan tentang amanah. Adapun dasar hukum yang ketiga yaitu ijma. Jadi para ulama itu bersepakat bahwa wadiah itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena wadiah itu termasuk ibadah sunnah. Jadi dalam yang kita tahu, manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan. Jadi kita butuh dengan orang lain. Jadi wadiah itu diperbolehkan karena berhubungan dengan sosial. Akan menjelaskan tentang syarat dan rukun wadiah. Yang pertama ada al-mu'di. Al-mu'di itu orang yang menitipkan barang. Al-mu'di ini mempunyai syarat
yaitu berakal dan balik. Wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil atau yang belum balik. Tetapi menurut Hanafiyah, balik itu tidak menjadi syarat wadiah, sehingga wadiah menjadi sah apabila dilakukan oleh anak kecil dengan persetujuan orang lainnya. Yang kedua, al-mu'da atau orang yang dititipi barang. Al-mu'da ini mempunyai syarat, yang pertama berakal dan yang kedua balik. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi Hanafiyah tidak menjadikan balik sebagai syarat, melainkan cukup dengan ia sudah mumayyiz saja. Yang ketiga, Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Yang ketiga, wadiah atau barang titipan. Wadiah ini mempunyai syarat seperti berikut. Yang pertama, barang tersebut harus bisa disimpan. Apabila benda itu tidak bisa disimpan, maka wadiah itu tidak sah. Seperti burung di udara atau benda yang jatuh dalam air. Yang kedua, menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai harta meskipun itu najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu. Yang terakhir ada sigot atau ijab kabul. Ijab kabul ini harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Selanjutnya macam-macam wadiah. Wadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada wadiah yad al-manah dan yad domamah. Wadiah yad al-manah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerimaan titipan tidak diperkenakan menggunakan barang yang dititipkan. Adapun ciri-ciri dari wadiah yad al-manah adalah yang pertama, harta dalam titipan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Yang kedua, harta atau barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan dan tidak boleh disimpan menjadi satu. Yang ketiga, penerimaan titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan, kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadiah yad domanah. Wadiah yad al-amanah dapat berubah menjadi yad domanah oleh sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain. Yang ketiga, barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yang selanjutnya, orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu. Yang terakhir, barang titipan dibawa berpergian. Yang kedua ada wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerimaan titipan dengan izin atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Adapun ciri-ciri dari wadiah yad domanah adalah yang pertama, harta dalam titipan tidak harus dipisahkan dengan barang pribadi. Yang kedua, harta atau barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan. Yang selanjutnya, penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan. Yang terakhir, pemilik harta atau barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu. Baik, akan saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu penerapan wadiah dalam sistem perbankan syariah. Wadiah merupakan salah satu sumber modal dalam perbankan syariah. Berdasarkan sumber modal yang terbesar selain modal dasar, maka wadiah dapat dibagi ke dalam wadiah jariyah atau tahta tolab dan wadiah iddikhoriyah atau at-taufir. Keduanya ini termasuk ke dalam titipan yang sifatnya biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik, yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan manajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya, dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan. Prinsip al-wadiah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian, di mana pelanggan atau nasabah menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah
Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank. Demikian pula sebaliknya. Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lainnya. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, prinsip ini teraplikasi dalam kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi pertama giro, kedua tabungan, ketiga deposito, dan bentuk lainnya. Ketentuan umum dari prinsip ini adalah pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang ketiga, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan agar merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, sehingga akad wadiah yang dilakukan sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafi dan Maliki. Insentif dalam perbankan adalah merupakan banking policy dalam upaya merangsang minat masyarakat terhadap bank, sekaligus sebagai indikator bank terkait. Karena semakin besar keuntungan nasabah, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Dalam aktivitas perbankan tentunya dana titipan dari nasabah tersebut digunakan untuk aktivitas perbankan lainnya dengan ketentuan bank memberikan jaminan atas simpanan tersebut dan mengembalikan pada nasabah bila dikehendaki. Tetapi dewasa ini banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip wadiah dengan prinsip al-mudharabah. Akibatnya, pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Aplikasinya dapat dilihat dalam skema berikut ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.